Halo semuanya, siapa sih yang gak kenal pizza? Roti bundar yang pipih, diberi saus tomat, taburan keju, dan berbagai macam topping. Pizza jadi salah satu makanan paling populer di dunia. Hampir di setiap kota, dari New York, Tokyo, hingga Jakarta, pasti ada restoran pizza. Tapi tahukah kamu, di balik kelezatannya yang mendunia, pizza punya sejarah panjang yang cukup mengejutkan. Dulu pizza bukanlah makanan mewah. Pizza justru dianggap makanan rakyat miskin dan sempat dipandang rendah oleh kaum bangsawan. Dalam video ini kita akan membahas perjalanan pizza. Bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Kita akan kembali ke abad ke-18 di kota Napoli, Italia. Bayangkan sebuah kota pelabuhan yang sibuk. Napoli pada masa itu dipenuhi pedagang, pelaut, dan pekerja kasar. Kota ini padat, penuh kehidupan, tapi juga penuh kemiskinan. Rakyat jelata butuh makanan yang bisa mengenyangkan, murah, dan praktis dimakan kapan saja. Dari kebutuhan itulah lahir roti pipih sederhana. Adonan tepung yang dipanggang di tungku, lalu diberi sedikit topping seadanya. Kadang hanya minyak zaitun, bawang putih, atau sepotong kecil keju. Hidangan ini cepat dibuat, mudah dibawa, dan cocok untuk rakyat pekerja yang harus beraktivitas seharian. Inilah asal mula pizza, bukan dari restoran mewah, bukan dari koki ternama, tapi dari jalanan Napoli. Bahkan, pedagang kaki lima menjual pizza potongan demi potongan. Orang bisa membeli sesuai uang yang mereka punya. Kalau hanya punya koin kecil, ya dapat sepotong kecil pizza, murah meriah, tapi mengenyangkan. Ada fakta menarik. Salah satu bahan utama pizza, yaitu tomat, dulu dianggap berbahaya di Eropa. Ketika tomat pertama kali dibawa dari Amerika ke Eropa pada abad ke-16, banyak orang takut memakannya. Tomat disebut sebagai apel beracun. Mengapa begitu? Karena banyak bangsawan yang makan tomat dari piring timah. Saat tomat bersentuhan dengan timah, asamnya melarutkan logam tersebut dan menyebabkan keracunan. Jadi orang mengira tomatlah penyebabnya. Akibatnya, selama bertahun-tahun, orang-orang kelas atas enggan menyentuh tomat. Tapi rakyat miskin di Napoli berbeda. Mereka tidak punya piring timah mahal. Mereka makan tomat dengan roti sederhana dan ternyata aman-aman saja. Dari keberanian rakyat kecil inilah lahir kombinasi roti pipih dengan tomat. Seiring waktu, pizza makin populer di Napoli. Bukan hanya sekadar makanan, pizza menjadi identitas rakyat jelata. Murah, lezat, dan bisa dimakan sambil berdiri di jalanan. Namun, bagi kalangan bangsawan dan orang kaya, pizza dianggap kampungan. Mereka terbiasa makan hidangan mewah dengan banyak aturan. Sementara pizza dimakan langsung dengan tangan. Bahkan, ada catatan dari penulis asing di abad ke-19 yang terkejut melihat orang Napoli makan pizza di jalanan. Bagi mereka, itu tidak beradab. Tapi justru disitulah letak keunikan pizza. Pizza adalah simbol kebebasan rakyat. Ia lahir dari bawah, dari kebutuhan sederhana, dan menjadi bagian dari budaya jalanan Napoli. Titik balik besar pizza terjadi pada tahun 1889. Saat itu Raja Umberto I dan Ratu Margherita dari Italia berkunjung ke Napoli. Untuk menyambut mereka, seorang koki bernama Raffaele Esposito diminta menyiapkan hidangan istimewa.
Alih-alih membuat makanan bangsawan yang rumit, ia justru membuat pizza. Bukan sembarang pizza, tapi pizza dengan warna yang melambangkan bendera Italia. Merah dari tomat, putih dari mozzarella, dan hijau dari daun basil. Ratu Margherita jatuh cinta dengan pizza tersebut. Ia bahkan mengirimkan surat apresiasi kepada sang koki. Sejak saat itu, pizza dengan kombinasi tomat, mozzarella, dan basil dikenal sebagai pizza Margherita. Peristiwa ini mengubah status pizza. Dari makanan rakyat miskin, pizza naik kelas. Ia diterima oleh bangsawan dan mulai dihargai sebagai simbol kebanggaan nasional Italia. Awal abad ke-20 terjadi gelombang besar migrasi orang Italia ke Amerika. Bersama mereka dibawa juga resep pizza. Di kota New York, pizza mulai dijual di toko-toko kecil milik imigran Italia. Awalnya hanya komunitas Italia yang menikmatinya, tapi lama-kelamaan semua orang ikut ketagihan. Dari situlah lahir gaya pizza baru, pizza tipis khas New York, pizza tebal khas Chicago, hingga puluhan variasi lain. Dari Amerika, popularitas pizza makin menyebar ke seluruh dunia. Kini hampir setiap negara punya versinya sendiri. Hari ini pizza bukan sekadar makanan. Pizza adalah budaya global. Di Napoli, pizza tradisional bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sementara di luar sana, kreasi pizza terus berkembang dengan berbagai macam topping yang bervariasi. Bahkan di berbagai negara, pizza sudah disesuaikan dengan cita rasa dari negara mereka masing-masing. Siapa sangka, makanan sederhana yang dulu dianggap remeh bisa berubah jadi salah satu hidangan paling populer di dunia. Lain kali kamu makan pizza, ingatlah, kamu sedang menikmati sejarah panjang dari roti pipih rakyat miskin Napoli hingga ikon kuliner global. Nah, sekarang aku mau tanya, kamu suka makan pizza atau tidak? Kalau kamu suka makan pizza, topping apa yang paling kamu sukai? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa tahu update terbaru dari channel Salshe Digital. Share juga ke teman-temanmu supaya teman-temanmu juga tahu fakta-fakta unik yang mungkin jarang diketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!